Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairallah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Wa qala ta'ala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Tidak luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah juga mempersamakan ruh kita. Ruh orang kaya dengan ruh orang miskin itu pak sama. Ruh pejabat dengan ruh rakyat sama. Ruh orang beriman dengan kafir itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kafir atau taat, ruhnya itu sama. Amal ibadah itulah yang membedakan. Nah, pagi ini kita sudah menunaikan hak Allah, yakni sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita akan membahas tentang tingkatan ikhlas. Sebelum sampai ke sana, kita ini lebih banyak dididik oleh keadaan. Zaman-zaman Pak Haji Bustami masih kecil, tidak banyak orang kaya tuh. Yang ada saro tapi semangat hidup yang banyak. Kondisi waktu itu nak hidup tarik nyawa. Jangankan zaman beliau, saya selisih umur mungkin 15 sampai 20 tahun. Zaman saya SD itu masih boleh tidak bersepatu, Pak. Masih boleh karena tidak ada sepatu tuh. Jadi kalau pacak berselop itulah istilah. Nengok orang bersepatu tuh, cak tengok orang kayonian waktu itu. Jadi kalau yang tidak berselop, biasa baik waktu itu. Kondisinya waktu itu. Nah, karena kondisinya seperti itu, kita ini dipaksa oleh keadaan. Berangkat dari itu, apa yang pacak dikerjakan. Banyaklah saronyo daripada senangnya. Tapi karena kemauan model itu. Alhamdulillah, lah mulai bujang, lah mulai polo mengenal metian, akhirnya dapat kerja, betuna. Belum menikmati saro, lah punya anak. Bertanggung jawab. Anak kian besar, lah mulai pula saro dengan biaya sekolah. Lah tamat sekolah. Apa guna kalau tidak kerja, nak dilai kerja. Baru setahun 2 tahun kerja, lah mulai kawan. Lah 27 umur niyah. Lah 29 umur nikah. Itu. Apa maksud? Yang tino dilamar orang, yang lanangnya ndak betuna. Alhamdulillah lepas tanggung jawab. Setahun berikutnya lahir anaknya, macam mana nih Pak? Kami kerja, orang rumah kerja. Nitip anak lagi. Model-model inilah kerja kita.
Kalau tanpa dengan izin Allah, mungkin tidak telok menjalani kehidupan ini. Tapi berlalu model-model itulah, alhamdulillah, cuculah besar pula. Model-model itulah kehidupan ini. Kenapa demikian? Ada beberapa sebab. Yang pertama, disitulah keajaiban, kemuliaan dari surat Fatihah yang kita bacakan setiap solat. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipuji nambah kaya idak, kita dicela miskin idak. Dipuji kepada kita idak akan naik pangkat, dicela kepada kita idak akan turun jabatan. Maka pujian berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau pacak sekarang ini kata orang, jangan meninggalkan jejak digital. Kata Ustadz Abdul Somad. Sebab siapa tahu ketemu di warung kopi, lemak ngobrol, lemak ngopi. Kalau meninggalkan jejak digital, terbaca itu teringat kita. Lanang ini. Tidak enak kita. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih. Yang tidak ada pilih kasih itu cuma dua. Yang kasihnya sangat tulus itu dua. Yang memberi kepada kita terbaik itu cuma dua, Pak. Satu Allah, yang kedua mak kita. Apa yang dikasih Allah tuh pasti terbaik. Cuma kita ni kadang-kadang galak nak maksud Allah. Sekarang kan sawit 26, 27. Cuman kita ngomong, untuk apa 26, 27 buahnya tidak ada. Nah itu kan maksud Allah. Itu tuh. Karet sekarang Pak, sudah titik tertinggi tuh 12.000. Hendaknya 30, menujan siang, pagi, sore, malam. Tidak perlu pacak. Nah itu kan gitu. Ibu juga model itu Pak. Walaupun pakaian Batam dibelinya, itu Batam terbaik untuk kita. Walaupun ikan itu ikan asin, tapi ikan asin terbaik untuk kita. Nyotahan tidak makan demi kita, untuk anaknya. Sampai kapanpun. Itu kasih Tuhan. Apalagi kasih Allah. Dan Maha Penyayang. Gitu. Luar biasa. Tidak kita sembahyang, Tuhan sayang. Tidak kita sholat, Tuhan tetap sayang. Tuh. Karena sifatnya demikian Allah. Kalau Allah ngasih, Masya Allah. Apa ukurannya? Tidak ada pakai ukuran. Gitu. Malik Yaumiddin. Di titik ini kita mulai sadar. Memang dia itulah rajonya kelak. Rajo kita ini, rajo kelak. Yang namanya dengan rajo, tabi tuan. Siap paduka. Itu kalau kita sadar bahwa Allah itu rajo. Maka orang yang sholat sadar betul hidup ini penuh masalah, tidak selalu benar. Maka kita ucapkan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ini jalan yang lurus. Karena banyak jalan ini, perasaan kita lurus. Padahal bengkok. Jalan yang lurus itu jalan yang ditunjuk oleh Allah. Yang siapa? Yang Allah jelaskan. Ihdinas siratal mustaqim. Macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu jalan seperti yang engkau berikan nikmat kepada orang-orang. Sebelum kita, semasa kita, setelah kita. Nah, kita ini yang terpikir insya Allah terwujud Pak. Kita nengok. Nah, lebih setu beli nih. Dari mana beli itu? Kita tanya. Setum dewe. Katakan. Baru. Second. Yang puak second setum dewe. Katakan. Kita nengok ekonominya di bawah kita.
Berapa kata gitu? Ya 75. Tahun berapa? Tahun 2019. Ya gialap ini kata gitu kan. Kalau sudah terisi file itu di otak kita setum, mulai itu bekerja agak ningkat, nyisih duit agak lumayan, insya Allah terbeli Pak mobil tuh. Karena file itu sudah terisi. Bayangkan kalau file itu terisi dengan Ali Imran 103. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kamu. Apa yang ada pada kita ini nikmat galau. Ketika file itu terisi nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah, tidak akan terpikir gitu. Yang meleset ini file ini terisi dengan boleh. Lanang ini. Itu. Nah, itu file-file yang bervirus yang bikin kita rusak. Ngapu Allah tidak ciptakan telinga di bahu? Ngapu Allah tidak ciptakan mata di dado? Pacak baik Allah bikin perut itu di atas pusat. Apa mulut itu di atas pusat. Tapi Allah ciptakan pas di atas leher. Mata, mulut, telinga, hidung itu peranti kepala. Ngapo? Supaya apa yang diucapkan, apa yang didengar, apa yang ditengok, apa yang dibaca, cukuplah batas pemikiran. Jangan suruh turun ke bawah. Kalau dia turun ke bawah, itu urusan rasa. Rasa. Itulah kata orang baper itu tuh. Nengok orang lebih iri. Nengok orang maju hasad. Tinggi ilmu dia jadi sombong. Itu kalau kita tidak sadari. Bikin iri itu karena apa yang kita tengok turun ke bawah. Padahal tidak ada yang salah pasang. Itulah maka di ujungnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan orang-orang yang entah telah engkau sesatkan. Nah ini. Nah alhamdulillah kita yang baca itu belum tentu bahagia terus, belum tentu senang terus, belum tentu lapang terus. Apalagi yang tidak membaca sama sekali. Aku tengok bahagia Pak Ustadz. Dapur nebak 17 kali 35 boleh jadi ukuran dunia. Tapi ukuran batin, wallahu a'lam bisawab. Kita tidak yang tahu. Kebahagiaan itu Allah kasih karena nikmat Allah itu tidak ternilai. Dari situlah kita mulai belajar ikhlas. Walaupun kondisi memaksakan entah ikhlas entah tidak, pokoknya waktu itu keadaannya berjalan sampai saat sekarang ini. Kalau kita nak pikirkan 20-30 tahun yang telah lalu, terbayang tak kondisi saat ini? Tidak Pak. Dulu malas orang singgah di Masjid Al-Iman ini. Masjid kecil pendek, tempat parkir tidak ada. Itu. Kini dari mulai simpang KPU itu, orang berijo tidak sembahyang. Kalau tidak sembahyang di masjid raya, parkir kini susah di jalan tempat parkirnya. Dan itu harus, kalau dari KPU ke sini, dari Sungai Rupat lah, dari simpang Pakar Dewas itu ke sini, sampai ke skip ini, pasti target sholatnya sini, kalau aku. Kalau kita ke sini. Nah, kenapa? Tinggal mampir sholat. Sholatnya nyaman, enak. Karena itulah masjid yang tempat parkirannya sebelah kiri. Kalau sebelah kanan tidak ada masjidnya. Nah, ke ujung situ kelak, Al-Khair. Mulai berkendala tuh. Men kita parkir sebelah sini, kok dia orang maju dikit Pak, maju Pak. Nang ke toko kawan tertutup. Tidak ada parkirnya itu tuh. Nah kita nyebrang situ, parkirnya dipakai kawan. Nah maka luar biasa nikmat itu. Itu dari sisi tempat ibadah. Dari sisi kita, belum ketebayang waktu umur sekian-sekian dulu 20 tahun dulu pacak, bersetum pacak, umroh pacak haji. Tapi kini alhamdulillah bisa kita jalani. Tinggal kita macam mana lagi belajar ikhlas. Baru kita masuk ke materi kita.
Sebagaimana setan menggoda kita, ikhlas itu bertingkat-tingkat, Pak. Setan menggoda kita ini bertingkat-tingkat, Pak. Yang kelas paling rendah digoda dengan maksiat. Macam-macam itu. Nah, jangan ditengok bahwa orang ekonominya itu mapan, itu tidak digoda setan. Digoda. Paling rendah itu dengan maksiat. Ngapa? Rezeki lancar, orang rumah bekerja, itu. Duit tidak kurang, masih juga nyelot, nyeketer. Nah itu maksiat namanya. Nah, masih juga nak nyari hal-hal yang buruk. Nah itu maksiat. Tingkat rendah. Nah tingkat yang paling tinggi, ibadah rajin. Salat, sunat, tidak tinggal. Puasa Senin Kamis, lah mulai. Sedekah walaupun kecil, tidak pernah putus itu. Allah utus setan dengan tingkat yang tinggi. Apa itu? Digoda dengan ketinggian hati. Mulailah sombong. Nengok orang tuh cak di neraka galau. Nengok orang tak sembayang geleng dewe. Awak lah tuh sembayang edak nah. Itu ketinggian hati namanya. Padahal lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kita amal kita. Untuk kita. Bagi orang. Untuk orang. Kita tidak tahu amal orang. Boleh jadinya terlambat sholat. Tapi tahajudnya luar biasa. Boleh jadinya terlambat sholat. Kita tengok tidak sholat. Padahal terlambat sholat. Kita tidak tahu aktivitas orang. Padahal sedekahnya lebih dari kita. Nah, ikhlas pun bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling bawah namanya darajatil awam. Kelas awam. Macam mana yang kelas awam nih Pak Ustaz? Tingkat ikhlas yang paling bawah. Tapi punya nilai di sisi Allah. Boleh. Walaupun murah, ketimbang tingkat-tingkat yang sebelumnya, tapi ini sudah punya nilai di sisi Allah. Salat 5 waktu lillahi ta'ala. Salat Jumat lillahi ta'ala. Bayar zakat lillahi ta'ala. Di mana tahu tingkat awamnya Pak Ustaz? Ifradul haqqi kasdil ibadah ma'atola bil khususil dunyawiyah wal ukhrawiyah kahibzil badan wal mal wasa'atir rizq wa adkhulil jannah wan najati minan nar. Ikhlas orang awam itu adalah mengesahkan Allah pada tujuan ibadah. Tetap lillahi ta'ala, tetapi meminta bahagian dunia. Minta untuk urusan dunia. Dia sholat tapi minta rezeki lancar. Badan sehat. Anak-anak sukses. Boleh tak cak ini? Boleh. Dia sholat Jumat tapi minta apa? Rezeki nambah. Itu. Dia bayar zakat, minta yang keluar itu suci, yang sisanya juga suci, yang keluar tuh pemancing, akhirnya nambah lebih banyak lagi. Boleh. Kata orang, ya kalau nak nambah rezeki, jalan yang halal, baca surat Al-Waqi'ah, kata orang. Woi, dah apa laku? Woi, bukan hafal, dibaca. Baca. Cuman balikkan kepada Allah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'ata dzibah khafilatul rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Terus baca itu. Adalah ada naik rezeki. Tidak seberapa. Ada amal lain tak? Ada. Salat duha. Ya berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Kebilo ya pagi-pagi kata orang. Salat duha maksimal 12, pecinya maksimal 12 rakaat. Belum juga nambah. Ya kata orang pancing. Ya mana mancing rezeki ini? Sedekah. Keluarkan sedekah, insya Allah itu namanya pemancing lah itu. Pemancing rezeki.
Sedekah gitu kan. Nah, begitu sedekah adunia rezeki. Boleh enggak? Boleh. Karena Allah sendiri yang buat. Dalam surat Al-Baqarah itu Allah uraikan dengan jelas. Siapa yang berbuat kebaikan sama bertanam satu biji. Yang tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai berbuah 100. Sekali berbuat kebaikan balasannya 700 kali lipat. Allah yang bikin, artinya boleh kita seperti ini. Nah ini ikhlas tingkat awam. Kelas-kelas kita ini barangkali masih di tingkat awam nih lah. Itu. Ibadah lillahi ta'ala, sholat lillahi ta'ala. Ya tapi kita tidak, ya Allah mintalah. Hujan lah mulai turun ini, mupuk pacak, sawit, mbak-mbak betis, ya Allah. Kata kita. Ya Allah, terima kasih anak lah pacak bekerja, kalau pacak juga umroh habis ini. Alhamdulillah. Sembahyang, Allahu Akbar, kata zuhur. Wah cepatnya ya Allah, kata-kata itu. Tapi harapan-harapan dunia ini tidak pernah tertinggal. Ikhlas yang tingkat pertama. Ada tingkat yang kedua. Darajatul khawas. Ifradul haqqi fil ibadah ma'adola bil khuzuzil ukhrawiyah. Kadkhulil jannah wan najati minan nar. Wal ma'rifah. Wal musyahada wa ghairiha. Ikhlas tingkat kedua ini mengesahkan Allah, ibadah lillahi ta'ala, tapi dia minta tidak lagi urusan dunia. Dia minta urusan akhirat. Ya Allah, minta masuk surga. Hiasi dengan sifat ma'rifat ya Allah. Apa? Diberi pengetahuan. Diberi kemampuan akan sesuatu. Kasih sifat-sifat musyahadah ya Allah. Apa? Merasakan atau tersingkapnya hijab sehingga merasakan adanya kehadiran Allah. Kita kalau tahlil masih pakai gigi. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Abdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah hayyul baq. La ilaha illallah gigi 1. La 33 kelak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La 33 kali kedua. Ya 33 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita masih pakai gigi. Kawan 1000 zikir santai aja. La ilaha illallah. La ilaha. Tapi dia tidak ngaruk dunia lagi. Lebih mengharapkan kepada akhirat. Itu darajat yang kedua. Nah untuk sampai derajat kedua ini butuh bimbingan. Itulah orang masuk-masuk tarekoh itu. Tidak pacak dewe. Ngapo kata Ustadz Das'ad Latif beleng-beleng telah. Ngapo di mana makanya kita tidak tahu. Itu yang kita tidak ngerti itu. Maka ini sudah sifatnya kepada pendalaman. Maka saya katakan kita di tingkat awal boleh-boleh saja. Kalau kita ingin bertarikoh silakan saja. Orang ngecek sesat, apa aja yang sesat? Cari yang tidak sesat itu. Yang ketiga, darajatul khawasul khawas. Derajat ikhlas yang paling tinggi. Tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bil huquqir rububiyah fil ibadah. Dia beribadah semata-mata memantapkan kehambaannya dan mendirikan hak Tuhannya. Aku ibadah karena Allah, menghamba diri kepada Allah. Tidak ada yang hijau lagi urusan dunia, urusan akhirat. Nak masuk surga itu urusan Allah. Nak dibantingnya ke neraka itu Rasulullah. Tugas aku wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah-kisah tentang ini banyak. Yang nomor 2 pernah kita ceritakan, yang tingkat khawas itu. Yang maling terong itu tuh. Lanang ini susah, nganggur, tidak ada gawe.
Akhirnya pergi ke Damaskus, ada masjid. Di situ ada syekh yang ngajarnya itu di tingkat tabi'in begitu. Ada masjid At-Taubah. Yang syekh ni ngajar lillahi ta'ala. Ada makan, dia makan, tidak ada puasa. Anak ini ngomong, aku numpang tinggal di sini, boleh tak Ustaz? Boleh, cuman saro kita di sini nih. Di masjid ini digaji dah. Kalau ada rezeki kita makan, tidak ada rezeki puasa kita. Tidak apa-apa kata anak mudun. Yang penting aku ada tempat baik. Gitu. Sambil aku belajar. Belajarnya tekun dengan Syekh Kiai itu. Belajar. Hari pertama tidak makan, puasa. Hari kedua tidak makan, puasa. Hari ketiga, ya nemon 3 hari puasa. Nah, isinya itulah air itulah. Karena tidak ada. Tidak cak kini. Banyak orang bersedekah, banyak orang. Waktu itu banyak juga nak sedekah tapi tidak ada. Nak disedekahkan. Tidak ada digaji orang-orang di masjid itu tuh. Nah kondisi waktu itu. Nah anak ini yang sudah mantap ilmunya, tapi perut ini juga melilit. Ya Allah, kalaulah halal maling cak ini nih. Ngapa lah masuk tuh bos kita tidak ada yang peduli. Nah dia coba untuk nahan, tapi tidak yang tahan. Kalau kiainya kan mungkin terlatih bertahun-tahun itu. Akhirnya kiainya sedang pengajian, dia diam-diam keluar, naik ke rumah-rumah orang. Naik rumah pertama tertengok, ada rumah tino-tino. Astagfirullahaladzim katanya. Naik ke rumah berikutnya, adalah masuk ke dapur, terbuka, ada gulai terung. Harum dia nanu tuh. Nah karena lapar nian ini, dia buka, dia masukkan terung ke mulut tuh, pas nak ngunyah, baru disyadar, ya Allah, lah berbulan-bulan ngaji nih. Sekedar lapar bayi tak tahan, runtuh iman gara-gara terung nih, astagfirullahaladzim. Tak jadi ini makan terung tuh. Balik lagi ke pengajian, orang lah bubar. Tinggal kiainya ngobrol dengan letino satu. Ada bapak tua di pinggir masjid tuh. Panggilnya sini. Saya ya, iya. Lah betul nak kamu? Belum kata. Enggak betul nak. Diam ya. Enggak betul nak. Diam ya. Enggak betul nak belum. Bukan ini dan enggak. Ya. Acak aku hidup dengan kiai. Anak orang ini enggak diinguni, enggak dikasih makan. Aku nih jangankan makan bini, aku nih Tino ini jando belum punya anak, ditinggal mati lakinya. Hak suaminya banyak. Dia tidak hidup sendiri, tapi dia ingin dicarikan pasangan. Menurut aku kau itulah pasangan. Ya langsung kata kawan. Nah itu pamannya, adik baknya. Nah sudah akad nikah di situ, panggil saksi nikah. Selesai nikah, karena janda tidak perlu banyak anu itu kan. Kata kiainya, beringkaslah pakaian kamu. Kemana ya? Lah itu bini kau. Pergilah ke rumah bini kau. Ya. Jadi, lah itu kamu lah betuna. Berangkat ke rumah bini. Rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga. Cat, masuk rumah keempat. Rumah itulah tempat dia maling terung. Ya Allah, aku dengar kata kiai kamu lah berapa hari tidak makan. Iyo katanya. Nah, tunggu sebentar suamiku, aku ngambil nasi. Begitu dia sampai ke dapur, ditengoknya terung itu bekas digigit. Bininya nanya, siapa yang gigit terung ini? Nah, dia keluar, maaf, kalaupun misalnya kau harus aku ngakui, itu harus berpisah, tetapi harus aku yang menggigitnya tadi. Karena aku sangat lapar, pas aku nak gigit, aku teringat kepada Allah. Aku nak malingnya tadi, karena tidak tahan lapar. Kata bininya, engkau telah jujur, Allah sudah memaafkan itu. Apa akibat daripada bertahan kepada anda? Bukan cuma terung yang didapatkan, yang punya terung dia dapatkan. Nah ini. Nah kita nih kadang-kadang belum sampai ke tingkat-tingkat yang demikian itu. Itu baru derajat kedua. Derajat yang ketiga itulah yang pernah kita ceritakan tentang Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Siapa Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Wali Allah yang tidak ada pekerjaannya kecuali ibadah kepada Allah, dan dia yakin rezeki dari Allah.
mengalir rezeki kepadanya, dia ibadah terus kepada Allah. Tapi suatu ketika malaikat turun ke langit dunia, Baitul Izzah, Padang Harapan, itu nama langit dunia Baitul Izzah. Ditengoknya ada nama Syekh Ad-Dabak itu di neraka. Lah kata malaikatnya, macam mana ini? Ditengoknya bahwa Syekh ini sangat taat ibadah, bersih hatinya. Tapi ngapanya di neraka? Dia turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat, kata malaikat. Berjalan. Maaf, Syekh. Ada yang nak aku sampaikan. Apa itu? Aku ni malaikat dari langit. Oh, insyaAllah. Apa itu? Aku tertengok nama Tuan Syekh ada di neraka. Senyum dia. Itu urusan Allah. Nak neraka, nak surga, urusan Allah. Tugas aku sudah Allah sampaikan. Apa? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Tidak ngaruh ini, dia tetap ibadah seperti itu. Jangan kita. Jun, oi kata. Neraka kau berhenti. Kita ceramah model ini. Itu nanggung. Itu. Bangun nak 3:30 pula. Ngejar ke masjid Al-Iman Seruni sejauh tidak. Kadang hujan kata-kata kan. Masih juga neraka. Ikhlas kita. Tidak. Dan tidak ngaruh. Di lain waktu malaikat nengok hilang catatan itu. Turun lagi dia. Tuan Syekh hilang catatan. Terserahlah. Kata. Saya tidak ngija itu. Tidak ngijau. Naknya hilang dari catatan. Itu. Syekh Ibrahim bin Adam. Ngapo namanya dimuliakan dan punya kemuliaan yang luar biasa. Karena memang terjaga semuanya. Termasuk makanannya. Dan malaikat juga jago. Pernah beli kurma 2 kilo dengan datuk tua-tua, bapak tua di Medina. Nak dibawa ke Palestina untuk bekal. 2 kilo. Jatuh kurma itu dari timbangan, 2 biji. Dia makan, dipikirnya itu tuh sudah masuk dalam 2 kilo tadi. Dia makannya. Gitu. Berangkat ke Palestina, tidak ada mobil, tidak ada motor. Berjalan berbulan-bulan. Sampai ke Aqsa ibadah di situ. Saat berdoa malaikat ngobrol di atas. Dulu kemarin Syekh Ibrahim ini doanya selalu diijabah oleh Allah. Tapi sejak dia makan kurma 2 biji tidak pamit, doanya tertolak oleh Allah. Terkejut Ibrahim bin Adam. Allahu Akbar, kurma yang mana? Kata malaikat, dia beli kurma 2 kilo, tumpah 2 biji itu, dikiranya kurma yang dibeli. Padahal itu bagian dari kurma datu itu yang punya kurma. Bukan termasuk yang dalam timbangan itu. Beringkas Ibrahim bin Adam. Balik lagi ke Madinah. Berbulan-bulan. Nak nyari yang jual kurma kemarin. Sampai tidak ada lagi. Kayak tua tu. Ditanya, di mana bapak tua yang jual kurma ini? Lah ninggal, katakan. Innalillahi. Kebilo, ya sekitar 1,5 bulan yang lalu. Weh macam mana? Ada apa Pak? Kami ini anak-anak almarhum. Alhamdulillah. Saya teman gaya kamu. Aku kira masuk yang di rupanya tidak. Berapa banyak Pak? 2 biji. Alah. Kalau 2 biji sudahlah Pak. Kami ikhlas. Siapa-siapa anak almarhum? Kami berempat ini anak almarhum Galo. Hanya anak almarhum ini ada 11. Yang 7 lagi tidak di sini Pak, di situ. Digarinya satu-satu, dicarinya satu-satu. 11 minta ikhlas kurma 2 biji. Jangan kita ala jadi tai pula sekalian kata. Nah ini kelas-kelas yang model ini kan tidak telakon dengan kita, tidak telok kita ngerjakannya. Tapi orang yang hatinya sudah bersih itu bukan cuma makanan, seluruh ucapannya tertata dengan baik. Tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kalimat doa, tausiah, ayat, hadis. Yang kita tidak sesuai carut. Itu. Tidak carut juga beragam kampang kamu nih. Apa kata-kata model itu? Nah karena memang kita ini belum sampai kepada tingkat-tingkat yang demikian. Nah, untuk itu kita bisa melatih di tingkat pertama keikhlasan kita tuh luar biasa.
Hidup emang tidak mudah itu. Kita ini banyak terpaut dengan urusan-urusan dunia inilah. Urusan-urusan rezeki yang sedikit berbagi ini. Kenapa kita amat sangat khawatir? Itu. Macam mana anak ni kelak? Itu. Wajar kita karena kita orang tuanya. Padahal masing-masing kita ini, siapa yang Allah turunkan di muka bumi Allah ni, Allah lah jaminannya. Termasuk anak. Kita kadang-kadang bukan lagi tingkat anak. Lam beli tanah situ, ngapo? Kalau anak buah ni tak terbeli tanah kelak, batan cucu. Nemon kita tu. Boleh. Karena kita begitu khawatir urusan dunia ni. Tidak khawatir dengan urusan akhirat. Nah akhirnya waktunya semayang lah. Itulah kita masih di tingkat awam tadi. Tingkat yang pertama. Tapi lumayan kita sudah di tingkat pertama paling tidak kita senantiasa ibadah kepada Allah daripada tidak sama sekali. Bab urusan-urusan sekarang ini, Masya Allah. Orang bunuh tidak pakai ngijo-ngijo. Tersinggung dikit main tembak. Itu yang di Padang itu. Selesai itu. Kawannya sendiri tembak. Persaingan dalam jabatan, dalam bisnis, model itu. Dak pacak ditembak dewe, disuruh orang lain. Ada tukang eksekusinya. Kasus-kasus sepele, mungkinlah pembunuhan. Kondisi seperti itu. Ngapo? Kosong iman, kata Zainuddin MZ. Kita insya Allah, walaupun kita tidak tahu atau sebesar gandum atau sebesar biji sawi, kata Allah, kata Rasulullah, kita tidak tahu tingkat iman. Tapi mengantar kita sholat subuh ke sini nih, bukan enak bangun jam 3:30 itu. Mandi jam 3:30, mandi jam 3 itu. Bukan tidak dingin. Kalau tidak terbiasa, malas kita Pak. Masuk angin kata orang. Padahal yang sehat mandi itu justru jam 3. Yang tidak boleh mandi itu sebelum jam 1. Ngapo kita galak kena penyakit rematik. Itu kalau mandi di bawah jam 12. Mandi itu. Habis misal olahraga, kita malam-malam jam 10. Tidak mungkin tidak mandi itu. Mandi. Jangan sampai berulang-ulang model itu. Ada baik sendi yang ngilu. Karena memang tidak sehat mandi di jam-jam di bawah jam 1. Tapi kalau di atas jam 1 kita mandi, insya Allah mandi yang sehat. Sebatas ini kajian kita. Ada pertanyaan? Dari kanan putar Kak ya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengusulkan untuk tanya jawab ini diberi ruang karena jemaah kita ini banyak yang bertanya. Oh ya. Baik, saya masuk ke pertanyaan. Ada pertanyaan yang bisa saya tanyakan, tapi menyimpang dari topik. Masalah sholat. Di masjid kita ini selama ini kita beri jeda antara azan maghrib dan iqamah. Karena untuk memberi kesempatan kepada jemaah kita untuk berbuka puasa bagi yang puasa sunnah. Nah, yang ingin saya tanyakan, antara jeda itu kan ada sholat tahiyatul masjid. Lalu ada juga sebagian yang mengerjakan sholat qobliyah maghrib. Ya. Namanya sifat hukumnya itu kalau saya baca itu lain muakkad. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Ustadz juga mengerjakan sholat qobliyah maghrib itu? Ya. Atau sebaiknya seperti apa? Dikerjakan atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, masih sholat juga. Saya pernah lihat di YouTube ada suatu kisah di zaman Rasulullah itu, seorang jamaah sholatnya tidak diterima oleh Allah selama 60 tahun. Ya.
Jadi kalau selama 60 tahun itu seumur hidup. Umur Nabi aja 63 tahun. Nah, suatu ketika jamaah ini kata Nabi, coba sholat dulu, tes dulu. Rupanya sampai 3 kali itu tidak diterima. Artinya, kalaulah di zaman Nabi seperti itu, gara-garanya tidak tumaninah. Itu tidak tumaninah itu mulai dari ruku sampai ke sujud. Nah, kita berpikir kita baru sholat 2-3 tahun, jangan-jangan juga tidak diterima oleh Tuhan ya. Gara-garanya mungkin banyak ini tidak bukan hanya tumaninah saja, mungkin juga dari sisi bacaan atau gerakan-gerakan yang lain. Padahal kalau kita lihat ada tuntunannya, ada contoh di YouTube ya, sampai-sampai dipraktekkan oleh Ustaz Kondang itu Adi Hidayat dan yang lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan juga Pak, kaitannya dengan tata cara sholat itu, apakah sah sholat yang tidak bersuara atau tidak jahat? Nah, walaupun itu artinya mengikuti imam. Saya pernah dengar juga Ustaz ceramah, setidak-tidaknya itu kita sendiri yang benar. Bagaimana dengan sholat al-fatihah? Itu yang pertama. Lalu kalau kita lihat kebiasaan selama ini, ada beberapa jemaah kita, begitu dia takbiratul ihram itu langsung merem, alias tidur sholat. Nah, bagaimana dengan sholat seperti itu? Ya. Ada juga barangkali melihat kanan kiri, ya, sholatnya tidak fokus ke sajadah. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang masalah jeda azan qomat sebelum maghrib. Baina sholat wal iqamah sholat. Di antara azan dan iqamat itu ada sholat. Antara azan dan iqamat itu setiap sholat, setiap azan, setiap sholat pasti ada azan. Yang maghrib, yang asar, yang isya, sebelumnya itu ghairu muakkad semua itu. Kita ini tidak terbiasa baik. Ada orang yang sudah isya itu tidak pakai sholat Pak, langsung dia qomat. Ada banyak itu tuh. Sudah azan isya, qomat dia. Apalagi maghrib. Cuma karena kita ini mohon maaf kadang-kadang kan, kata orang sombong, belum jauh berjalan. Amo di Jawa Pak, sebagian Palembang ada tuh. Selesai maghrib tuh, bukan 5-6 menit, Pak, setengah jam. Termasuk di tran-tran sekitar, pergi nyaring nih. Allahumma sholli alaihi Sayyidina Muhammadin. Berulang-ulang nunggu orang dan nunggu imam. Kasih kesempatan untuk mudah itu Pak. Nah, jadi bukan cuma 5 menit, 3 menit. Nah, tinggal macam mana kita. Kalau tanya saya lakukan Pak. Qabliyah maghrib itu saya lakukan. Cuma kita tengok, begitu kita sampai orang belum azan, lakukanlah tahiyatul masjid. Itu. Dia baru masuk keming. Dia belum azan, tahiyatul masjid lah. Kalau orang sudah azan, sunnah dengan azan tuh. Kecuali azan Jumat yang azannya sekali. Misalnya masjid kita ini azan sekali misalnya. Naik khatib tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan itu. Nah yang baru masuk tuh sebaiknya jangan tegak. Langsunglah sholat. Karena dengar azan itu sunat. Dengar khutbah ini kelak wajib. Itu. Untuk yang sholat Jumat azannya sekali. Ada Jumat azannya 2 kali kan. Itu. Nah kalau yang sholat 5 waktu orang sedang azan. Jangan dulu sholat. Kita dengarkan dulu azan itu sambil dijawab.
Kalau kita masuk, orang sudah azan. Begitu selesai azan, ada jeda, dibuat jeda untuk sholat. Itu sholat, jangan lagi tahiyatul masjid sholatnya. Sholat qabliyah. Include di dalamnya itu qabliyah dengan sholat tahiyatul masjid, cukuplah di 2 rakaat itu. Bab kalau kita tidak 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat lagi sholat itu kelak. Siapa tahu orang yang punya kepentingan nak cepat. Kita kan mikirkan juga cak itu. Jadi qabliyah maghrib ada, qabliyah asar ada, qabliyah isya ada. Cuman tidak seluruh orang melakukannya. Hukumnya itu tadi sunat ghairu muakkad. Itu. Jadi kalau saya melakukannya di masjid kami An-Nur itu pakai jeda Pak. Sekitar 6 menit untuk sholat sebelum maghrib sambil nunggu orang berwudu, sambil nunggu jamaah yang lain itu. Yang kedua, ada hadis mengatakan 60 tahun sholat tidak terima. Itu. Sholat ini ada rukunnya. 13 rukun sholat itu mesti ditaati semua rukun-rukun itu. Nah ketika rukun itu tidak kena, maka dia akan batal dengan sendirinya. Kalau rukun sholat itu tidak kena, maka salah satunya rukun yang sering tidak terwujud itu yang tumak nina. Nah, saya katakan seperti burung binti nangkap ikan. Nah, belum sampai ke sini, lah bangun. Rabbik pilih warhamnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah ini tidak lagi tumak nina. Maunya 7 anggota sujud itu nempel dulu. Hidung dengan kening 1. Telapak tangan 2 ini 3. Lutut 2 ini 5. Jari-jari kaki ngadap ke kiblat 7 dia. Jangan 9. Ngapa 9? Ini juga terletak. Tidak boleh nih. 9 jadinya bahu terletak. Nah itu rukun sujud. Itu. Belum lagi yang seperti itu. Ruku itu bukan condong tapi punggung gitu rata-rata air. Ini kadang-kadang Allahu Akbar. Sami Allah liman amin. Ini condong nih. Ruku itu kan mesti model ini. Belum sampai ke sini, Allah naik lagi. Itu tidak kena rukunnya itu tidak tumak nina. Rukukan dulu baru subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah itulah maka Rasul kecil, ulangi sholatmu. Ulangi sholatmu. Ulangi sholatmu. Karena di dalam sholatnya tidak kena kepada rukun-rukun sholat itu. Kalau rukunnya tidak kena, otomatis dia dengan sendirinya batal. Itu. Yang ketiga, tentang bacaan sholat. Sholat itu ada yang jahar, ada yang sir. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu jahar. Nggak kita berimam atau kita sendiri, tetap kita jahar. Kita berimam, ikuti imam, imamnya yang jahar. Kita sholat maghrib sendiri di rumah, tetap Bismillahirrahmanirrahim. Lah tidak ada makmum, bukan masalah makmum, memang seperti itu sunnahnya, jahar. Itu. Sholat asar, sholat zuhur, itu sir. Baik imam maupun kita sholat munfarid sendiri. Nah ada rukun dalam sholat itu, rukun di bawah rukun, namanya rukun qauli. Rukun qauli itu mesti kedengaran bunyinya maksimal minimal kita sendiri. Apa rukun qauli itu? Membaca Allahu Akbar. Tidak boleh. Lah apa dibaca tadi? Allahu Akbar dalam hati. Tidak minimal Al-Fatihah itu rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Supaya kita fokus. Itulah kita ada. Ini rakaat keberapa tadi? Karena membaca dalam hati. 2. Yang ketiga tahiyat itu rukun qauli. Mesti kedengar berbisik-bisik. Yang keempat assalamualaikum itu rukun qauli. Apalagi sebagai imam. Karena ada juga yang cuma sekali assalamualaikum warahmatullah.
Kesininya tidak, jangan, tetap ke kirinya assalamualaikum berbunyi juga. Siapa tahu ada makmum di belakang tuh yang sab keempat, sab kelima. Ya nunggu-nunggu, yang tadinya dia masbuk ke bilon. Untuk masbuk itu assalamualaikum pertama jangan dulu tegak, assalamualaikum kedua baru kita tegak. Itu namanya rukun qauli. Lalu mejam ini dikatakan Rasul, apabila kamu sedang sholat, lewat atau ada binatang buas, maka bunuhlah. Ada kala jengking, kita sedang sholat tuh. Sanggup kita pijak, dan itu tidak bayar, pijak nah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ada lipan sama kita. Kalau kita mejam, mana nengok itu tuh? Itulah makanya disuruh sholat tuh jangan mejam. Ada orang kalau tidak mejam tidak khusyuk karena faktor kebiasaan itu tuh. Sebaiknya dalam hadisnya dikatakan sholat itu tidak mejam. Bukti tidak mejam itulah Rasul mengatakan kalau kamu melihat binatang buas maka bisa dibunuh, waktu sholat itu bunuh, tidak batal sholat. Kita juga tidak berdosa membunuh yang demikian. Artinya kalau kita pacak nengok binatang ini kita tidak mejam. Berikutnya fokus pandangan sholat itu ke tempat sujud. Maka, mohon maaf ini, tidak boleh ada tulisan di depan-depan ini yang sejajar dengan muka kita. Ini kan tidak ada nih. Ada masjid tertentu Pak, jadwal Jumat, kalender, kadang-kadang papan pengumuman. Kalau itu kan di samping, kita tidak mungkin Allahu Akbar. Daftar petugas Jumat. Tidak ada. Tapi ada yang di depan ini. Ngapa terbaca dengan kita sedang sholat ini. Maka fokusnya ke tempat sujud. Kecuali sedang tahiyat. Saat tahiyat itu fokus mata kita ke tangan kita. Ke telunjuk kita. Nah, selain daripada itu fokus kita ke tempat sujud. Itu. Maka kalau orang toleh kanan, toleh kiri. Itu tidak fokus kepada sholatnya. Tidak batal sholatnya. Bisa jadi juga batal. Sekali, noleh. 2 kali, noleh. 3 kali, noleh. Dalam satu rakaat, kalau Imam Syafi'i mengatakan batal itu. Allahu Akbar. 2 tuh. 3 tuh. Maka tidak boleh gerakan itu sampai 3 kali dalam satu rakaat berturut-turut. Allahu Akbar. Nyamuk di sini gatal nian. Itu bukan 3 kali, tetap dihitung sekali. Walaupun garuknya 7 kali sini nih. Sekali itu. Kali. 2 kali. 1 rakaat. 3 kali batal sholat kita. Jadi ketika gerakan itu menurut Imam Syafi'i, ketika gerakan kita di rakaat yang sama berturut-turut, itu 3 kali, maka sholatnya batal. Nah maka jangan kita tolah-toleh. Itu Kak ya? Dari depan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada hubungannya dengan ikhlas. Juga ada hubungannya dengan pinjam-pinjam atau utang-utang atau makanan. Kita itu kan dari lahir sampai sekarang itu, yang dulu-dulu kita nggak tahu. Kita sama orang tua kita itu, makanan yang kita makan itu dari mana, bagaimana, kan kita nggak tahu. Yeah. Lalu kita sekolah umpamanya, mungkin kita ada termakan yang aman atau macam. Kita juga nggak tahu. Jadi kita nggak tahu ikhlasan orang dulu gimana. Nah kalau sampai sekarang ini kita itu mungkin kita banyak sekali kesalahan kita, kesalahan kita, keteledoran kita mungkin. Kita ingatnya ya setelah kita banyak belajar tentang Islam ini Pak. Nah itu sekarang masalah misalnya kita waktu SD dulu, ya aku masih SD duluan makan di warung itu. Mungkin umpamanya 5 mau 3 gitu. Dulu kan Pak masih kecil.
Itu kan utang juga, Pak. Iya. Mungkin orang tua tidak ikhlas. Bapak asik di SD, di SMP, di SMA, di kuliah mungkin banyak kejadian macam itu. Yang kita tidak ketahui, Pak. Menurut kita, ya baik-baik aja. Tapi kita semua orang kan itu tidak tahu. Nah, untuk mengatasi yang hal seperti itu supaya kita ini bersih dari dosa-dosa itu dulu, Pak. Mana cara mengatasinya? Ya. Itu satu. Terus yang kedua, itu kan kita punya grup di WA. Kita dapat kiriman itu kemarin itu 10 sholawat yang di dalamnya itu ada bid'ah dan syirik. Itu ada di grup itu. Jemaah Masjid Aliman itu 10 sholawat yang di dalamnya itu ada mengandung unsur bid'ah dan syirik. Antara lain sholawat nariyah yang saya tahu. Kemudian ada sholawat qadar. Saya pikir-pikir kalau sholawat qadar itu katanya bid'ah. Nah, tapi sholawat qadar kan banyak dipakai orang. Iya. Untuk nikah kan udah nikah kan sholawat qadar. Kemudian ada acara-acara agama sholawat qadar. Jadi yang benar yang mana coba? Ya. Masa jadi yang kita pakai itu bid'ah semua. Saya pikir-pikir kalau bid'ah apa Pak? Pakai banyak orang. Kalau orang tahu kan nggak mau pakai Pak. Ya. Nah ini gimana Pak? Menurut pendapat Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada istilahnya kenakalan remaja. Ya sampai sekarang ada kenakalan remaja. Kita juga mungkin terlibat di situ. Makan bakwan dilapisi. Makan 2 bayar 1. Itu bukan tidak disengaja itu. Nah namanya lagi nakal kan itu. Mangga orang dilempar itu. Memang dimakan tuh campur garam tuh. Itu orang tidak ikhlas pasti. Solusinya kalau kita masih ingat bahwa kita dulu di SMP mulai cani. Ada baik-baiknya tanya masih hidup dah ibu kantin yang itu dulu. Kata orang tidak ada lagi. Anak-anaknya pindah ke Papua. Nah, pindah misalnya ke jauh. Maka penggantinya kita bersedekah atas nama almarhum. Kira-kira berapa lah saya tiap hari makan bakwan berlapis dulu. Nah, kali berapa? 100. Kalau sekarang kali 1000. Mungkinlah kita sedekah duit 100 atau 200 ribu atas nama ibu kantin itu. Kita tidak ingat atas nama ibu kantin itu, ya Allah, inilah pembayar aku. Nah kalau kita orang yang masih hidup, kita temui. Bu, maaf aku ini dulu nakal, galak makan di kantin ibu. Oh kau inilah dulu. Bukan aku seorang, kata-kata. Nah, aku minta maaf, ini sekedar ada rezeki untuk ibu. Tidak ada kita ngecekkan tuh secara kelaknya tidak terima. Alhamdulillah berkat nakal dulu, kini jadi orang juga, doa ibu juga, bu sehat dan ini sekadar tanda saya bersyukur kepada ibu. Dalam hati kita ngomong bahwa itu ada sah itu tuh. Kalau kita ini bayar bakwan aku yang berlapis dulu bu. Sudahlah barang lalamu katanya Nana. Tidak endaknya kelagan itu. Ya kalau itu kan aku dulu mungkin bu pernah makan bakwan ibu yang tidak terbayar, aku tidak ingat. Nah ini sekedar sedekah aku dengan ibu. Dengan cara seperti itu jadi ibu alhamdulillah. Ini cara kita membayarnya. Dan banyak itu Pak Ustadz, berarti memang nakal kita dulu. Nah, tapi yang jelas kita tidak bermaksud untuk itu kenakalan itu tuh. Ini yang cara sereman itu tuh. Bukan itu. Kalau sejujurnya nolak kita tidak berani kita tuh. Tapi karena nak ditengok orang kita nih itu waktu itu. Tidak ada kita sengaja nak mulai itu tahu kok kita barang itu tidak halal. Nah, ketika itu nakal-nakal dan sebagainya, nah kita berharap ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa ketemu lagi orangnya, ya kita bersedekah atas nama orang itu. Itu solusinya menurut ulama yang pernah saya baca. Lalu salawat. Jangankan salawat. Yang kunun itu ada yang ngomong bid'ah. Bid'ah itu katanya. Kenapa? Rasul kan memang tidak setiap sholat kunun. Ini kunun ini.
Nah, begitu juga dengan masalah bacaan bismillah. Sampai berdebat sebegitu kencangnya perdebatan. Nah, salawat-salawat ini kan pujian kepada Rasulullah. Kenapa dikatakan bid'ah? Kadang-kadang pujian itu melebih. Engkaulah matahari dunia. Lah sirik, kata orang matahari dunia nih. Nganggap Nabi ini matahari dunia. Lah berlebih-lebihan. Tapi itu bahasa kiasan. Bahasa-bahasa sanjungan. Yang dengan cahaya akhlaknya bagus seperti itu. Ibarat menerangi kita segalanya. Amun nak kita nganggap matahari dunia. Iya, sirik barang nih. Bukan matahari dia, manusia biasa cuman dikasih kesempatan oleh Allah, kekuasaan oleh Allah jadi nabi dan rasul. Sama salawat badriyah, salawat nariyah itu kan pujian-pujian kepada Rasulullah. Ada lagi tolak al-badru itu, salawat menyambut pejabat datang karena itu yang dinyanyikan oleh orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah ketika Rasulullah tolak al-badru alaina min saniyat. Itu luar biasa kalau diterjemahkan. Maka sampai-sampai ke masalah barzanji itu pun sebenarnya ada yang mengatakan itu sampai ke nyerempet-nyerempet seperti itu. Karena isi barzanji itu pujian-pujian kepada Rasulullah. Yang berhak dipuji itu Allah. Nah, ini muncul setelah banyak sosial media ini. Ngapo kajiannya? 4 mazhab nila terbentang. Kalau dulu kita kajinya Imam Syafi'i itulah. Nah, sekarang Imam Hambali, Imam Maliki. Yang kadang-kadang kalau kita ikut pengajian Abdul Somad, ikut pengajian Adi Hidayat, yang hafal ribuan hadis, yang hafal Al-Quran, tidak beraninya membid'ah-bid'ah seperti itu. Nah, giliran ustadz yang belum terkenal ini, celentang bid'ah. Ini yang kita ngeri ini. Nah, maka kalau ketika itu tidak umum kita dengar, lewatkan saja. Bahasa rejangnya skip ke baik. Skip ke baik. Itu. Nah, orang tidak umum kita dengar selawat ini, yang bid'ah ini. Kenapa? Setiap masjid menggaungkan salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Yang mana kalau diterjemahkan mungkin artinya memang agak berlebih-lebihan. Bahasa anak gaulnya lebay. Itu tuh. Tapi ini pujian tentang betapa indahnya akhlak Rasulullah. Nah, kalau kita nak bid'ahkan galau, ya bid'ah galau kelak. Nah, kesimpulannya ketika itu tidak lazim kita dengar, orang banyak membaca. Di tingkat-tingkat pesantren yang besar dibaca. Di kiai-kiai besar dibaca. Abdul Somad juga sering baca. Yang ilmunya lebih tinggi daripada kita. Nah, pahamlah Abdul Somad daripada kita. Dia kuliah S3-nya. Dan itu dari S2 sampai ke S3, beasiswa tanpa bayar sedikit pun karena otaknya memang encer. Adi Hidayat juga seperti itu. Tidak mengatakan bid'ah dan membiarkan selawat itu lewat. Misalnya sedang lewat orang berselawat. Dia sedang masuk ke panggung orang berselawat. Kalau itu bid'ah pasti dia tegur. Lain kali kalau saya sampai tidak usah pakai selawat itu lagi. Karena itu adalah bid'ah. Tak pernah kita dengar Abdul Somad cerita itu. Tak pernah kita dengar ustadz-ustadz keras sekeras Yahya Waloni ngomong itu. Tak pernah juga kita dengar ustadz-ustadz yang keras dalam kritikannya menyampaikan seperti itu. Jadi kesimpulan saya, ketika itu tidak lazim dan itu muncul di WhatsApp grup mengatakan itu bid'ah, ya kita lewatkan saja. Iya. Saya pikir itu lah jam 6. Insya Allah bulan yang berikutnya nanti kita panjangkan tanya jawabnya. Nah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.